Hai, dengan Bapak Teri di sini teman-teman dalam melampaui Arkon bagian ke-22. Kali ini judulnya adalah Remembering, Recognizing, dan Knowing. Bahasa Indonesianya tuh ingat, mengenali, dan tahu. Ya, jadi sebenarnya yang Bapak bahas itu sebenarnya tentang gnostik. Jadi gnostik itu dia kayak yang ngasih tahu kita realita kita yang sebenarnya, yang nggak dikasih tahu oleh otoritas, apalagi oleh religi. Nah, Yesus itu dia adalah pengikut gnostik dan dia mengajarkan rahasia-rahasia gnostik ini ke para pengikutnya, terutama murid-muridnya, bukan dalam bentuk perumpamaan tapi dalam bentuk remembering, recognizing, dan knowing. Oke, nah nanti di akhir video ini baru Bapak akan memberitahu apa yang kita remembering, kita recognizing, dan kita knowing. Nah, ini perjalanan hidup Baba, teman-teman. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Kalau enggak pun enggak apa-apa juga sih. It's okay. Ya. Jadi teman-teman semuanya berawal dari burung. Baba sampai buka laptop. Bertanya bagaimana cara membuat burung untuk anak SD. Dan ini adalah burung yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Nih kita kasih awan-awan ya supaya benar-benar seperti dia terbang di angkasa. Keren banget. Oke teman-teman, jadi setiap dari kita itu punya clue tentang misi kita. Ya, jadi dia tentang misi kita. Ya, nah mungkin kita lupa apa misi kita waktu kita masih kecil. Tapi setelah kita dewasa, kita itu melihat kembali ke masa kecil, lalu kita mulai melihat benang merah dari perjalanan spiritual kita untuk remembering, recognizing, dan knowing. Ya, jadi Bapak ingat banget tuh, Bapak tuh tinggal di daerah Bandung Utara, ya, Bukit Dago, tinggal di sebuah rumah di atas bukit yang rumahnya tuh rumah peninggalan Belanda sih, gede banget itu ya. Nah, kami itu tidur tuh di tempat tidur bertingkat gitu ya. Jadi saya di bawah, adik saya di atas. Ada dua tempat tidur bertingkat untuk kami berempat. Nah, Bapak ingat banget ya waktu Bapak kelas, bukan kelas, belum sekolah, sebelum sekolah, kelas, belum sekolah tuh bahkan nggak ada kelas ya. Umur 3 tahun lah. Suatu pagi itu ya, Bapak tuh bangun. Nah, ini tuh ceritanya ini tuh kayak tempat tidur tingkat dari saya dan adik saya gitu ya. Nah, ini adik saya dia tidurnya di atas, lalu saya di sini gitu. Nah, Bapak ingat banget ya. Suatu hari ketika Bapak bangun pagi-pagi, itu Bapak kaget kok udah nggak bisa terbang lagi gitu ya. Kayak, loh kok saya nggak bisa terbang lagi ya. Dan ingat pada waktu itu kayak menggerakkan seluruh tubuh untuk bisa terbang, tapi lalu nggak bisa terbang dan merasa kayak mentok di tempat tidur bagian atas gitu. Nah itu di usia 3 tahun, itu saya tuh kayak bertanya gitu, kok nggak bisa terbang lagi. Berarti sebelum 3 tahun ada memori tentang terbang. Entah itu out of body experience, entah itu uh, memori dari kehidupan sebelumnya di mana bisa terbang. Ya, tapi kayak kok saya nggak bisa terbang lagi. Nah, maka dimulailah perjalanan di sekolah ya. Saya ingat banget. Jadi saya waktu di TK itu ya, TK kan cuma setahun tuh waktu itu. Sekarang udah berapa, 2 tahun ya, malah pakai PAUD segala. Tapi pada waktu itu saya tuh inget ya, di TK itu, di depan TK itu ada sebuah pohon beringin ya. Nah si pohon beringin itu dia jadi teman seperjalanan saya ketika saya di TK. Jadi TK-nya di depan sini teman-temannya, ini SD nih, ini SD, ini TK. Lalu saya tuh selalu ngelihat ada burung-burung ini. Jadi dia tentang burung ya. Jadi ini burung kok saya nggak bisa terbang lagi. Lalu selama saya sekolah di situ, saya selalu merasa kok burung-burung bisa terbang, saya nggak terbang lagi. Sampai saya SMA kelas 3, itu pada saat latihan upacara ya. Jadi di ini ada aula nih, ada aula gede banget di sekolah saya yang lama itu ya, susteran itu. Nah saya ingat banget tuh, kita lagi latihan latihan wisuda kelas 3 SMA itu.
saya tuh berada di dalam gedung, nggak kelihatan ya. Terus tapi saya selalu ngelihat ke burung-burung itu loh. Terus saya pikir kapan saya bisa bebas ya seperti mereka. Nah baru, dan itu bukan pertama kali, karena ketika SD, ini SD-nya tuh di sini ada gedung ya teman-teman ya. Gedungnya tuh kayak SD itu kayak apa, gedung ya. Ini ada kelas-kelas gitu. Nah, saya dari kelas 4 ya, paling ingat tuh waktu kelas 4 SD sih. Saya selalu ngelihat keluar gitu. Ini ada taman biara yang bagus banget, banyak burung-burung. Terus saya pikir, kok mereka bisa terbang, saya nggak bisa terbang. Pertanyaan saya tuh, kok mereka bisa terbang, saya nggak bisa terbang ya. Jadi kayak koneksitas sama burung. Lalu akhirnya ketika melewati sebuah perjalanan di kubus, ini kan namanya kubus nih ya, pendidikan itu, saya tuh benar-benar yang mencoba mencari apa yang disebut freedom. Jadi burung itu dihubungkan dengan freedom, sehingga ketika saya sudah menyelesaikan kewajiban saya terhadap orang tua saya, yaitu membawa ijazah ya kan, kalau keluarga dulu tuh anaknya harus jadi sarjana gitu, saya ngasih ijazah saya ke orang tua saya, nggak pernah saya pakai. Lalu akhirnya benar-benar terbang. Nah ini adalah gambar pesawat terbang teman-teman. Bapak nyontek dari Google. Jadi akhirnya dalam perjalanan itu si burung itu dia berubah menjadi kapal terbang ya. Nah balik lagi nih ke masa kecil nih, ada satu hal yang Baba lupa, tapi ada satu masa kecil saya itu, saya tuh pinter mendongeng. Jadi kalau teman-teman ikutan YouTube Baba sejak Baba awal mulai tahun 2019, itu Baba selalu menceritakan tentang dongeng. Nah, jadi di antara kesibukan sekolah, itu Baba tuh suka ngedongeng ke anak-anak tetangga di depan. Baba umur 9 tahun, anak-anak umur 3 tahun itu Baba suruh duduk, lalu Baba kayak guru ngajar. Lalu Baba mendongeng. Nah, salah satu dongeng yang paling Baba sering lakukan adalah dongeng tentang kuda terbang. Oke, jadi ini kuda terbangnya nih. Bapak juga ngeliat nih di laptop cara menggambar kuda terbang. Jadi si kuda terbang itu, Bapak sebutnya kuda sembrani ya. Lalu dia tuh hobinya menolong orang, menolong surfing lah, menolong service gitu ya, menolong. Dan kebetulan Bapak sekolah di mana slogannya itu adalah serviam, artinya menolong. Jadi kayak sejak kecil tuh udah dibentuk banget. Nah, di atas kuda terbang itu ada saya. Tuh, saya di sini saya ya, memegang kuda terbang. Lalu kita terbang kemana-mana untuk membantu banyak orang. Oke, jadi itu masa kecil tuh ingat tentang terbang. Lalu akhirnya beneran terbang pakai pesawat kemana-mana selama beberapa dekade itu ya. Nah teman-teman, kenapa Baba bicara seperti ini? Karena memori masa kecil kita itu harus menjadi bagian dari remembering, baru recognizing, dan lalu kita knowing. Nah teman-teman, si kisah burung ini dia akhirnya membawa saya ke berbagai perjalanan yang kalau dilihat temanya itu dia tentang menolong apa aja. Menolong anak-anak kecil membaca, menolong orang tunanetra dibacakan, menolong malah pernah dalam salah satu proses menolong itu saya selama 6 bulan itu volunteer di sebuah tempat namanya woman shelter. Jadi woman shelter itu kalau di luar negeri, di Amerika itu kayak ada tempat penampungan perempuan-perempuan yang nggak punya tempat tinggal. Lalu di situ mereka dikasih tempat tidur, tapi mereka harus cari kerja, gitu ya. Nah, Baba disitu jadi volunteer, dan selama 6 bulan pertama itu nggak ada yang ngajak ngomong satupun. Nggak cuman karena bahasa Inggrisnya masih terlalu tidak dimengerti orang, tapi karena orang nggak percaya langsung dengan orang yang datang untuk menolong, kan intinya gitu ya. Jadi Baba duduk sampai 6 bulan menemani seorang anak kecil namanya Shannon. Nah Shannon ini dia ingat banget ya, dia tuh kayak anak kulit hitam
yang diangkat oleh nenek kulit putih, nggak punya keluarga sama sekali, dan dia benar-benar abused. Jadi dia tuh yang benar-benar mengalami kekerasan emosional, dan secara fisik dia harus tinggal di woman shelter itu. Jadi kami berdua itu duduk dari pagi sampai sore seminggu sekali, bermain. Saya main sama anak kecil ini, dia umurnya sekitar 9 tahun lah ya, saya berusia sekitar 26 tahun. Nah jadi si kebiasaan menolong waktu kecil, terutama waktu remaja tuh ya, saya tuh ikut yang sebuah kelompok tuh namanya Legio Maria. Saya tuh sampai ke ujung-ujung kota Bandung yang belum ada jalan dan masih penuh lumpur, hanya untuk ngajar sejam 2 jam anak-anak di sana gitu. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah perjalanan ya. Nah teman-teman, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari konsep menolong ini, lalu saya bertemu dengan guru pembimbing saya. Namanya itu Grace. Grace itu artinya berkat ya. Nah Grace itu dia bilang, kamu kalau mau saya temenin, yuk saya temenin. Dan dia menemani saya sampai kira-kira 30 tahun. Jadi guru saya itu cuma satu, Grace. Dia seorang biarawati kontemplatif. Jadi dia yang membantu saya. Umurnya sekarang udah 94 tahun. Di nursing home. Dulu saya kerja di nursing home itu juga sih. Nah teman-teman, nih ya sekarang. Jadi Baba tuh lagi mempelajari mengenai law of manifestation ya. Nah kenapa law of manifestation itu gagal dilakukan oleh banyak orang, tapi dalam konsep yang Baba lewati dalam perjalanan hidup Baba, saya selalu mendapatkan apa yang saya lomkan. Kuncinya di mana teman-teman? Kuncinya itu adalah kita harus punya misi. Dan misinya itu dia tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Kemudian dalam perjalanan LOM ini kita diajarkan untuk mengikuti apa yang disebut oleh Arkon ego. Nah, Baba nggak suka nama ego karena ego itu artinya self, dan self itu dibutuhkan oleh kita untuk mengekspresikan diri kita. Jadi Baba nggak terlalu suka dengar kata ego. Baba lebih suka dalam LOM itu kebanyakan orang itu nggak tahu kalau mereka dikontrol oleh para arkon. Nah, para arkon sini memastikan bahwa setiap yang melakukan law of manifestation itu dia berasal dari lacking atau nggak ada. Ya, dipastikan bahwa mereka yang melakukan law of manifestation itu berasal dari sesuatu yang void atau hampa. Nah, ini ada hubungannya dengan masa kecil. Kalau kita masa kecil kita hampa, maka yang kita inginkan adalah mengisi masa kecil itu. Ya, misalnya tuh kalau masa kecil kita itu invisible, maksudnya eksistensi kita nggak diakui, maka kita pengennya eksistensi. Atau kalau masa kecil kita ternyata dalam keadaan poverty, kemiskinan, maka kita pengennya uang, itu ya. Atau misalnya kalau masa kecil kita tidak dipenuhi oleh cinta kasih, maka kita pengennya love. Tapi si arkon ini memastikan bahwa apapun yang ingin kita manifestasikan dia berasal dari lacking, void, dari suatu kehampaan. Nah, Baba balik lagi ke cerita Baba nih. Baba tuh baru mikir ya, kenapa semua yang Baba inginkan itu semuanya tercapai? Karena kuncinya adalah kita percaya bahwa dalam hidup kita itu kita punya misi. Dan dalam misi itu kita selalu ditemani. Nah, Baba mau masuk ke konsep monad ya. Jadi kita selalu percaya ya waktu kecil bahwa ada Tuhan yang menemani kita. Ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang kita sebut Tuhan yang menemani kita. Tetapi sekarang kita tahu bahwa yang kita panggil Tuhan itu adalah hasil dari ciptaan dari para arkon. Jadi para arkon yang dikontrol oleh Demiurge ya, yaitu Tuhan yang menciptakan materi ini, menciptakan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dia katakan tuh,
Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang boleh disembah selain aku. Jadi kita nggak tahu bahwa yang disembah itu adalah Demiurge ya. Namanya banyak banget sih, namanya banyak, ada Yahweh, ada, dia bukan Anunnaki ya. Bukan Anunnaki, bukan reptilian. Reptilian itu anak buahnya si Arkon ini. Sini dia di bawah nih. Nah, ini di atasnya Demiurge ini ya. Nah, itu diceritakan di Gnostik sebagai Tuhan dunia materi. Nah, mereka memastikan semua yang ada hubungannya dengan materi itu sudah dihubungkan dengan kehampaan, kekurangan, ketiadaan. Sehingga dalam melakukan misi itu mereka memastikan, misinya Arkon ya, memastikan bahwa orang nggak akan dapat lom. Nah, kita balik lagi nih. Dulu saya pikir misi saya itu karena saya dibesarkan Kristen, maka misi saya itu selalu ditemani oleh Yesus gitu. Dan anehnya tuh selalu dia terwujud itu, mudah, ringan, dan menyenangkan. Jadi saya terbang kemana-mana, fasilitas yang tinggi banget, itu semua dulu saya percaya banget bahwa itu adalah Yesus ya. Nah, dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini, lalu setelah belajar tentang monad, lalu melihat Yesus dari sisi yang berbeda. Tetap juga Yesusnya, tapi dari monad ya, bukan dari ajaran Demiurge ya. Demiurge itu mengajarkan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi bapaknya si Demiurge ini. Kalau Yehosua di dalam monad dia mengatakan aku dan monad adalah satu. Nah, si monad ini dia adalah suatu eksistensi yang tidak bisa dijabarkan dalam bahasa manusia, tapi dia ada di mana-mana dan dia selalu ada karena dia adalah aku gitu ya. Jadi setiap orang punya monad masing-masing. Aku punya monad, Anda juga punya monad masing-masing. Nah, teman-teman, jadi dalam proses monad kita itu walaupun belum kita kenal dan kita mengenal dalam konteks misalnya Tuhan-Tuhan yang kita percaya selama ini, itulah yang sebenarnya memberikan pendampingan. Pendampingnya lewat apa? Ya lewat image tentang burung ya. Kok saya nggak bisa terbang gitu, saya juga bingung banget. Terus image tentang saya selalu melihat keluar kelas membayangkan tentang burung-burung yang terbang. Nah, pada waktu itu saya sudah masuk pada permainan para arkon tentang kubus-kubus. Ya, waktu itu kubus agama, adat, dan edukasi pendidikan. Nah, si monad dalam diri saya itu memastikan bahwa saya melampaui kubus-kubus itu. Saya dilambangkan dengan burung-burung itu selalu bebas, tidak terikat oleh Demiurge, oleh apapun juga. Nah, dalam perjalanan hidup lalu kita mulai melihat dan lalu apa yang terjadi, kita mulai remembering, kita ingat kembali apa yang terjadi, benang merah apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Lalu kita recognizing artinya waktu masih kecil mungkin saya melihat burung sebagai sesuatu yang saya idam-idamkan, pengen banget itu ya, bisa terbang bebas daripada di sekolah dari jam 7 sampai jam 1, udah itu harus belajar, udah segala macam gitu. Nah, ketika kita recognizing, nah kita ingat bahwa sebenarnya bukan burung yang kita inginkan, tapi freedom. Nah, freedom ya. Nah, nanti dalam perjalanan monad kita dan kita ya, aku dan monad itu mulai melakukan perjalanan. Kenapa? Karena monad yang adalah aku ingin mengalami pengalaman sementara walaupun kita adalah kesadaran yang abadi. Makanya nanti hukumnya adalah I am infinite awareness ya. Saya adalah kebebasan yang tidak terbatas yang tengah melakukan pengalaman yang bersifat sementara, temporary experience ya. Jadi
nanti kita mulai recognizing nih, oh ternyata memang sejak kecil saya dan monad, walaupun lalu saya lupa monad, tapi dalam proses remembering lalu kita recognizing nih, oh ternyata waktu itu memang si monad ini udah nemenin kita sih. Lalu akhirnya kita masuk pada sebuah keyakinan bahwa saya adalah kesadaran yang tak terbatas yang tengah mengalami pengalaman yang sementara atau terbatas. Nah, oke, gitu ya. Nah, lalu nanti kita mulai recognizing, mengenali bahwa dalam perjalanan hidup kita tuh sebenarnya nggak sendiri, tapi ada kayak benang merahnya gitu ya. Kalau Baba, benang merahnya adalah serviam atau menolong. Maka bukan suatu kebetulan masuk disekolahkan dan ada di sana, karena anak saya juga sekolah di situ sampai gila hampir 20 tahun lah ngendok di sekolah itu, yang dia itu punya punya slogan serviam, artinya saya mengabdi. Nah, itu adalah benang merahnya nih. Jadi monad dan saya datang ke sini untuk menolong apa aja sih ya, menolong apa aja gitu. Nah, kalau sekarang saya udah nggak nolong lagi deh, saya cuma cerita aja karena saya mau melepaskan identitas sebagai misionaris lah, helper lah, healer lah, teacher lah, nggak mau lagi, saya nggak mau ikut-ikutan identitas itu, tapi saya hanya bercerita tentang proses remembering, recognizing ya teman-teman. Nah, nanti lari-larinya tuh ke bagaimana kita memanifestasi apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita memanifestasi dari ego, itu karena berasal dari ketidakadaan, yang terjadi adalah jarang orang yang menghasilkan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Jarang banget ya, karena mereka beroperasi dari kekurangan, dari ketakutan. Sementara kalau kita masuk dan melakukan law of manifestation dari monad, itu maka kita itu tidak memulai dari kekosongan, tapi kita itu udah komplit ya. Lalu kita itu sudah penuh, utuh, wholeness gitu ya. Lalu kita itu melihat apa yang kita tuh percaya banget, monad kita kita percaya banget bahwa dalam kesatuan dengan monad itu kita itu sudah already, nah ini already apa, udah already penuh, utuh, komplit kita. Jadi kita memanifestasikan itu dari apa yang sudah menjadi diri kita ya. Jadi kita memanifestasikannya dari I am. Sementara kalau dari Arkon ini memanifestasinya dari I want. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen itu. Nanti dia ada bayarannya, dari satu want ke want lain, nggak pernah cukup. Tapi kalau I am, karena kita udah utuh, udah komplit ya, jadi kita itu kita itu kayak melakukannya dengan effortless, udah santai aja, nggak terlalu nggak berjuang, nggak ada desperation itu. Kalau yang ini tuh desperate, artinya tuh ada keinginan banget gitu ya, desperate-nya, desire-nya tuh kuat banget gitu. Karena apa? Karena berasal dari kekosongan. Sementara kalau kita ngelom dari kompleks monad, itu kita dapat apapun yang kita inginkan karena dia itu udah ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, jadi dalam perjalanan saya ternyata setelah saya itu sebenarnya mempersiapkan metode manifestasi gitu. Lalu setelah saya pikir-pikir lagi, oh ternyata kita ganti kertas dulu. Ternyata ya, kita itu harus ingat cahaya abadi kita yang mungkin bolehlah kita sebut monad ya, monad. Nah, nanti kamu kalau mau pakai kata apapun silahkan gitu, mau esensi atau mau entitas atau mau love, apapun terserah. Pokoknya konsepnya adalah sesuatu yang adalah kita, sehingga kita itu sudah utuh dan kita itu sudah penuh. Lalu dibandingkan dengan lomnya kaum demiurge ya, jadi programnya Arkon yang
Dia itu berasal dari kehampaan, ya. Kehampaan apa? Ya kehampaan sejak kita masa kecil, pencarian-pencarian kita, keinginan kita untuk eksistensi, validasi dan lain-lain, itu dia berasal dari kehampaan. Sedangkan yang ini udah penuh, ya, udah kepenuhan. Nah, lalu dalam perjalanan kita itu kita mulai melakukan apa yang disebut sebagai remembering, recognizing, dan knowing. Jadi kita mulai ingat nih, datanya dari mana? Datanya harus dari masa kecil kita. Harus, nggak bisa enggak, teman-teman. Bukan dari buku siapa, atau dari dongeng siapa, atau dari ajaran siapa, dari masa kecil kita. Dan semua yang kita lakukan setelah kita makan apel kita sendiri. Nah, kita harus sudah makan apel kita sendiri. Apel apa? Apel kehidupan lah. Jadi kita jangan makan apel yang udah dikunyah oleh orang lain, lalu orang lain bilang ini enak nih makan, terus kita makan apel kunyahan orang lain dan kita harus menyetujui bahwa itu enak gitu ya. Jadi jangan dong harus makan apel sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin selama ini ya, saya sama seperti Baba juga sih. Kita berada di kubus Arkon gitu ya. Kita berada di kubus Arkon. Lalu kita mulai menyadari bahwa sebenarnya, wah ini keren banget nih. Nih ya. Monad kita itu dia itu selalu kayak ada. Dia selalu hadir, dia selalu utuh, dia nggak pernah tersentuh oleh apapun yang ada di penjara Arkon ini. Dan yang harus kita lakukan cuma satu, yaitu apa? Recognizing. Kita mengenali si monad ini sehingga akhirnya kita bisa keluar dari penjara Arkon itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat kembali cahaya abadi kita. Ya, nah di dalam cahaya abadi itu kita udah nggak mau apa-apa, nggak mau mencari apa-apa, nggak mau jadi apa-apa. Kita khusus atau kita hanya being. Ya, being itu ada eksis. Ya, being aja. Kalau yang si Arkon ini kita tuh kayak wanting, pengen gitu ya. Lalu seeking, terus mencari dan mencari. Lalu pengennya becoming, ya, sesuatu yang terjadinya di masa yang akan datang. Nah, Arkon mengingatkan kita tetap hidup di masa depan, lalu mengisi kekosongan ini dengan wanting, seeking, becoming. Ini ada lagi nih hoping, lalu ada lagi praying, lalu apa gitu ya, meditating, itu masuk semua tuh ya. Lalu nanti pertanyaannya, jadi Mbak, kalau kita udah ketemu monad kita meditasi nggak usah, kita cukup duduk diam aja. Jadi kita cukup stillness, diam, lalu kita sadar that I am God ya, gitu. Jadi beda banget nih kalau kita masuk lewat remembering kita dari monad sama dari Arkon, beda banget. Nah, jadi gini teman-teman, yang ingin Baba katakan tuh sebenarnya gini. Remembering lalu recognizing itu akan diakhiri dengan knowing ya. Nah, knowing itu teman-teman adalah tahu. Tahu apa? Tahu bahwa kita itu udah utuh, kita itu infinite ya, kita udah abadi. Kita itu membiarkan hidup mengalir, flow ya. Lalu kita punya misi. Nah, pada saat kita punya misi itu ya teman-teman ya, kita punya suatu tujuan yang jauh lebih besar dari kita. Ya, kayak misi Baba nolong gitu ya. Nolong dalam hal-hal kecil aja sih. Kayak apa ya? Kayak ya nolong lah, teman-teman tahu kan nolong. Nah, jadi ketika kita tahu tujuan kita dan tujuan kita itu lebih besar dari kita, karena apa? Karena udah nggak ada lagi bolong-bolong di dalam diri kita yang harus kita isi
dengan wanting, becoming, hoping, praying, meditating, nggak usah, karena kita udah utuh ya, kita udah utuh itu ya, kita udah tahu bahwa kita adalah God gitu. Jadi kalau misalnya kita itu nggak punya misi dengan sesuatu yang lebih besar dari kita, maka kita berjuang untuk apa? Untuk mengisi kehampaan yang diatur oleh para arkon. Nah, jadi lalu kita tahu ya, sekarang Baba mau ngomongin soal knowing. Artinya apa? Kita lalu tahu aja gitu, tahu bahwa apa? Bahwa kehidupan kita dalam konteks koneksitas kita dengan monad kita, esensi kita, jiwa kita, kesadaran kita adalah dalam perjalanan hidup kita hanya memberikan semacam izin untuk kesadaran infinite itu mengekspresikan apapun yang dia ekspresikan melalui wujud-wujud yang nyata, materi-materi yang nyata ya. Jadi kalau si demiurge ya, demiurge itu dia menciptakan realita materi, lalu kita terikat oleh para arkon dia. Jadi apalagi kita gitu ya, ini aja imitasi, ini aja palsu, dia nggak bisa mencipta, dia hanya bisa meniru. Nah, kita yang adalah monad itu kita bisa juga menghasilkan dunia materi, kita bisa melakukan law of manifestation berdasarkan sumber utama kita, yaitu relasi kita dan keberadaan kita yang adalah monad gitu. Jadi kita udah nggak usah marah-marah lagi sama demiurge, arkon, dan anak buahnya, karena mereka menjadi cermin dari kemampuan kita ketika kita melakukan remembering, recognizing, lalu sekarang kita knowing, kita tahu bahwa kita juga bisa memanifestasikan apapun yang kita inginkan seperti dia juga bisa, masa kita nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman, yang disebut manifestasi ya, yang disebut manifestasi itu adalah ketika kita yang adalah sang kesadaran itu berbicara, speaks ya, berbicara, lalu kata-kata kita ya, words itu dia menjadi realita gitu. Jadi kita yang menjadikan apa yang kita inginkan menjadi realita, tapi sumbernya adalah koneksi kita dengan monad, bukan dari arkon. Disadari aja teman-teman. Nah, ketika kita menyadari hal itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita masuk atau kita berhasil menyelesaikan yang disebut spiral dari remembering, recognizing, dan knowing ya. Jadi kesimpulannya kita dapatnya dari masa kecil teman-teman. Buat Baba itu burung ya, burung. Jadi pada waktu tahun 2019 itu ketika sebelum Covid lah, 2018 itu ya, sebelum Covid, kebangkitan global itu, di rumah Baba itu, di depan rumah Baba itu, di genteng depan rumah Baba itu kayak puluhan burung tiap hari hadir aja. Terus setelah Baba lihat, Baba Baba akui keberadaan para burung-burung itu, lalu burung-burung itu dia pergi. Nah itu terjadi berbulan-bulan. Ternyata dia adalah simbol dari kebangunan kolektif tahun-tahun itu ya. Sekarang kalau lihat keluar udah nggak ada lagi burungnya, nggak tahu kemana. Jadi begitu teman-teman yang Baba hormati, terima kasih udah stay di ini. Caranya untuk melampaui arkon dengan remembering, recognizing, dan knowing. Kita nggak ada kebencian terhadap arkon karena dia memfasilitasi kita, tapi lalu kita tahu bahwa kita adalah monad, seperti Yehusua mengatakan, aku dan monad adalah satu. I am and monad is one, itu ya. Jadi dia bukan aku dan Bapa adalah satu, tapi aku dan monad adalah satu, dan ini berarti dia satu gitu ya. Bukan seperti ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari nafas kita. Ya tetap aja, tapi tetap ada jarak. Jadi di sini no jarak, nggak ada jarak, kita adalah dia gitu.
Oke teman-teman, sampai sini saja Rahayu Kinasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.